Zaman kuno, ilmu muncul ditandai adanya filsafat yang disebut sebagai Mother of Science, yang dipikirkan oleh filsuf besar seperti Thales, Anaximander, Anaximenes. Filosof angkatan pertama lebih fokus pada asal-usul alam semesta. Misalnya Thales yang mengatakan bahwa asal-usul alam semesta adalah air. Heraklitos yang mengatakan bahwa api adalah unsur utama alam semesta, serta Pythagoras yang berpendapat bahwa bilangan adalah unsur pertama alam semesta. Setelah pemikiran tentang alam semesta, kemudian muncul periode kaum sofis, dengan tokoh utamanya salah satunya adalah Protagoras, 481 sampai 411 sebelum Masehi, yang mulai memikirkan berbagai hakikat tentang manusia. Kemudian muncul filosof seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Pada masa setelah Socrates dianggap sebagai masa kejayaan filsafat Yunani kuno. Salah satu murid Socrates yang menjadi tokoh filsafat Yunani adalah Plato, 429 sampai 347 sebelum Masehi, yang terkenal dengan konsep alam idea. Kemudian, Aristoteles yang menjelaskan bahwa pengetahuan rasional dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yang disebut dengan praktik, pengetahuan praktis, poetik atau pengetahuan produktif, dan teoritik, pengetahuan teoritis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang masa Yunani kuno. Banyak ahli filsuf meyakini bahwa budaya Barat berasal dari filosofi Yunani. Alfred North Whitehead mencatat bahwa secara garis besar bentuk filsafat Barat berasal dari catatan Plato. Pengaruh ini berlangsung dari Yunani kuno hingga abad pencerahan. Beberapa klaim bahwa filsafat Yunani juga mempengaruhi ilmu kosmologi dan literatur naskah kuno di timur dekat kuno. Martin Litchfield West memberikan klarifikasi. Hubungan kosmologi dan teologi Asia membantu para filsuf Yunani memberikan gambaran atau ide dalam mengerjakan ilmu filsafat. Hal tersebut kita sadari sebagai filsafat Yunani. Tradisi filsafat konvensional selanjutnya banyak yang merujuk ke Socrates. Hal ini terjadi hingga berakhirnya masa Yunani kuno. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peradaban Yunani kuno. Menurut Bertrand Russell, di antara semua sejarah tidak ada yang begitu mencengangkan atau begitu sulit diterangkan selain lahirnya peradaban Yunani secara mendadak. Zaman ini berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Zaman ini menggunakan sikap inquiring attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude, sikap menerima begitu saja, sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur. Demokritos 460 sampai 370 sebelum Masehi, ia mengembangkan teori mengenai atom sebagai dasar materi sehingga ia dikenal sebagai bapak atom pertama. Empedokles. Pada zaman ini banyak bermunculan ilmuwan terkemuka. Ada beberapa nama yang populer di masa ini yaitu Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, Aristoteles, dan Aristoteles. Selain nama-nama tersebut masih ada filosof-filosof seperti Anaximander dengan diktum filsafinya bahwa permulaan yang pertama tidaklah bisa ditentukan atau apeiron karena tidaklah memiliki sifat-sifat yang ada sekarang. Anaximenes yang hidup pada abad 6 sebelum Masehi masih satu generasi dengan Anaximander. Ia berpendapat bahwa zat awal adalah udara. Ia menganggap bahwa semua yang di alam semesta dirasuki dengan udara. Empedokles 484 sampai 424 sebelum Masehi adalah seorang filsuf Yunani berpendapat bahwa materi terdiri atas 4 unsur yang ia sebut sebagai akar, yaitu tanah, udara, dan api. Selain itu, ia menambahkan satu unsur lagi yang ia sebut cinta atau philia.
Hal ini dilakukannya untuk menerangkan adanya keterikatan dari suatu unsur ke unsur lain. Empedocles juga dikenal sebagai peletak dasar ilmu-ilmu fisika dan biologi pada abad 4 dan 3 sebelum Masehi. Di bidang matematika, penemuannya terhadap nilai pi lebih mendekati dari ilmuwan sebelumnya. Dari karya-karyanya yang bersifat eksperimental, ia kemudian dijuluki sebagai Bapak IPA eksperimental. Ilmu filsafat dipahami melalui sejarah perkembangan pemikiran filsafat. Menurut catatan sejarah, filsafat barat bermula di Yunani. Bangsa Yunani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peradaban Yunani kuno. Menurut Bertrand Russell, di antara semua sejarah tak ada yang begitu mencengangkan atau begitu sulit diterangkan selain lahirnya peradaban di Yunani secara mendadak. Zaman ini berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Zaman ini menggunakan sikap an inquiring attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap reseptif attitude atau sikap menerima segitu saja. Sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur. Pada zaman ini banyak bermunculan ilmuwan terkemuka. Ada beberapa nama yang populer pada masa ini, yaitu seperti Thales dari tahun 624 sampai 545 sebelum Masehi, dari Miletus, Pythagoras 580 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi, Socrates 469 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi, Plato 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi, Aristoteles 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Selain nama-nama tersebut, masih ada filosof-filosof seperti Anaximander 610 sebelum Masehi sampai 546 sebelum Masehi. Dengan diktum filsafinya bahwa permulaan yang pertama tidaklah bisa ditentukan atau apeiron karena tidaklah memiliki sifat-sifat zat yang ada sekarang. Anaximenes yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi masih satu garansi dengan Anaximander. Ia berpendapat bahwa zat yang awal ada itu adalah udara. Ia menganggap bahwa semuanya di alam semesta dirasuki dengan udara. Demokritos 460 sampai 370 sebelum Masehi. Ia mengembangkan teori mengenai atom sebagai dasar materi, sehingga ia dikenal sebagai bapak atom pertama. Empedocles 484 sampai 424 sebelum Masehi adalah seorang filsuf Yunani berpendapat bahwa materi itu terdiri atas 4 unsur dasar yang ia sebut sebagai akar, yaitu air, tanah, udara, dan api. Selain itu, ia menambahkan satu unsur lagi yang ia sebut cinta atau philia. Hal ini dilakukannya untuk menerangkan adanya keterikatan dari satu unsur ke unsur lainnya. Empedocles juga dikenal sebagai peletak dasar ilmu-ilmu fisika dan biologi pada abad 4 dan 3 sebelum Masehi, dan juga Archimedes atau sekitar 287 sampai 212 sebelum Masehi. Ia adalah seorang ahli matematika, astronom, filsuf, fisikawan, dan insinyur berbangsa Yunani. Archimedes dianggap sebagai salah satu matematikiawan terbesar sepanjang masa. Hal ini didasarkan pada temuannya berupa prinsip matematis tuas, sistem katrol atau yang didemonstrasikannya yang dengan menarik sebuah kapal sendirian saja dan ulir penak, yaitu rancangan model planetarium yang dapat menunjukkan gerak matahari, bulan, planet-planet, dan kemungkinan konstelasi di langit. Di bidang matematika, penemuannya terhadap nilai P atau pi lebih mendekati dari ilmuwan sebelumnya. Dari karya-karyanya bersifat eksperimental, ia kemudian dijuluki sebagai Bapak IPA eksperimental. Ilmu filsafat itu dipahami melalui sejarah perkembangan pemikiran filsafat. Menurut catatan sejarah, filsafat barat itu bermula di Yunani. Bangsa Yunani mulai mempergunakan akal ketika mempertanyakan mitos yang berkembang di masyarakat sekitar abad 6 sebelum Masehi. Pemahaman filsafat tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang sejarah pemikiran manusia itu sendiri.
sebagaimana pemikiran manusia pada awalnya masih diliputi dengan corak berpikir mitologis. Corak pemikiran ini diwarnai dengan pertimbangan-pertimbangan magis dan animistik terkait dengan corak kehidupannya sehari-hari. Dalam perkembangan selanjutnya, manusia mulai berpikir yang lebih rasional dengan disertai argumentasi yang logis. Dari sinilah fase awal dari berpikir secara filsafati, manusia mulai merumuskan pernyataan-pernyataan logis dan sistematis terkait dengan persoalan-persoalan yang tengah dihadapinya. Filsafat Yunani dengan muncul dari pengaruh mitologi, mistisisme, matematika, dan persepsi yang kental sehingga segalanya nyaris tidak jelas dan seakan mengacaukan pandangan dunia. Kebudayaan mereka itu kaya dan kreatif, namun dikelilingi oleh orang-orang yang sportif dan kompetitif. Pertentangan atau kerjasama antara akal dan hati itulah pada dasarnya isi sejarah filsafat. Yang dimaksud dengan akal adalah akal yang logis, terdapat di kepala, sedangkan hati adalah rasa yang bertempat di dalam dada. Akal akan menghasilkan pengetahuan logis yang disebut filsafat, sedangkan hati pada dasarnya menghasilkan pengetahuan supralogis yang disebut pengetahuan mistik seperti iman pada zaman Yunani kuno itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Nandra Al-Naim dari kelas TBI 1B. Saya akan membacakan sejarah singkat perkembangan filsafat di zaman Yunani kuno. Kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Filsafat Yunani yang telah berhasil mematahkan berbagai mitos tentang kejadian dan asal-usul alam semesta, dan itu berarti dimulainya tahap rasionalisasi pemikiran manusia tentang alam semesta. Cara berpikir ini berlangsung sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Sedangkan sejak abad ke-6 sebelum Masehi, orang mulai mencari jawaban rasional tentang asal-usul dan kejadian alam semesta. Periode Yunani kuno ini lazim disebut periode filsafat alam. Dikatakan demikian karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam, di mana arah dan perhatian pemikirannya kepada apa yang diamati di sekitarnya. Mereka membuat pertanyaan-pertanyaan tentang gejala alam yang bersifat filsafati atau berdasarkan akal pikir dan tidak berdasarkan mitos belaka. Mereka mencari asas yang pertama dari alam semesta yang sifatnya mutlak, yang berada di belakang segala sesuatu yang serba berubah. Filosof yang mengembangkan filsafat pada zaman Yunani yang begitu ramai dipersoalkan sepanjang sejarah yaitu Socrates. Setelah itu Plato meneruskan keaktifan Socrates dengan mengarang dialog-dialog seperti gurunya. Plato berpendapat bahwa berfilsafat artinya mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Dan oleh karena itu dapat dimengerti bahwa mencari kebenaran itu dilakukan secara bersama-sama dalam suatu dialog. Pemikiran filsafat Yunani kuno mencapai puncaknya pada masa Aristoteles pada tahun 384 sebelum Masehi sampai 322 Masehi. Ia mengatakan bahwa tugas utama ilmu pengetahuan ialah mencari penyebab objek yang diselidiki. Kekurangan utama para filosof sebelumnya adalah mereka tidak memeriksa semua penyebabnya. Demikianlah penjelasan singkat dari saya di masa perkembangan filsafat di zaman Yunani kuno. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yuliandayani dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan prodi Tadris Bahasa Inggris, kelas reguler 1B. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah singkat perkembangan filsafat dari Yunani kuno. Zaman Yunani kuno, abad 6 sebelum Masehi sampai 3 sebelum Masehi. Pada abad tersebut, kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng
yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Filsafat Yunani yang telah berhasil mematahkan berbagai mitos tentang kejadian dari asal-usul alam semesta ini, dan itu berarti dimulainya tahap nasionalisasi. Pemikiran manusia tentang alam semesta, cara berpikir ini berlangsung sampai abad ke-6 sebelum Masehi ya. Sedangkan sejak abad ke-6 sebelum Masehi, orang mulai mencari jawaban rasional tentang asal-usul dan kejadian alam semesta. Periode Yunani kuno ini lazim disebut periode filsafat alam. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya, karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam, yang dimana perhatian pemikirannya kepada apa yang diamati di sekitarnya. Mereka membuat pertanyaan-pertanyaan tentang gejala alam yang bersifat filsafati berdasarkan akal pikir dan tidak berdasarkan mitos belaka ya. Mereka mencari asas yang pertama dari alam semesta yang sifatnya mutlak, yang berada di belakang segala sesuatu yang serba berubah. Lalu, filsafat pada zaman Yunani yang begitu ramai dipersoalkan sepanjang sejarah yaitu filsafat pada zaman Yunani yang begitu ramai dipersoalkan sepanjang sejarah yaitu Socrates. Setelah itu Plato meneruskan keaktifan Socrates dengan mengarang dialog-dialog seperti gurunya. Plato berpendapat bahwa filsafat artinya mencari kebijaksanaan atau kebenaran, dan oleh karena itu dapat dimengerti bahwa mencari kebenaran itu dilakukan secara bersama-sama dalam suatu dialog. Lalu pemikiran filsafat Yunani kuno mencapai puncaknya pada masa Aristoteles, abad 384 sebelum Masehi ya guys, sampai 322 sebelum Masehi. Wow, cukup mengejutkan. Udah berapa lama baru udah banyak aja ya kan. Aristoteles ini mengatakan bahwa tugas utama ilmu pengetahuan adalah mencari penyebab objek yang diselidiki. Kekurangan utama para filosof sebelumnya adalah mereka tidak memeriksa semua penyebabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan adalah suatu arah pemikiran yang berbeda sekali dengan arah pemikiran dunia kuno. Filsafat abad pertengahan menggambarkan suatu zaman yang baru sekali di tengah-tengah suatu rumpun bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa Barat. Filsafat yang baru ini disebut skolistik. Sebutan skolistik mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan ada pertengahan diusahakan oleh sekolah-sekolah, dan bahwa ilmu itu terkait pada tuntutan pengajaran sekolah-sekolah. Semula skolistik timbul di biara-biara tertua di Galia Selatan, tempat pengungsian ketika ada perpindahan bangsa-bangsa. Sebab disitulah tersimpan hasil-hasil karya para tokoh-tokoh kuno dan para penulis Kristiani. Ciri-ciri pemikiran filsafat abad pertengahan antara lain cara berpikirnya dipimpin oleh gereja, berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles, berfilsafat dengan pertolongan Augustinus, dan lain-lain. Mengenai sikap terhadap pemikiran Yunani ada dua, yaitu golongan yang menolak sama sekali pemikiran Yunani karena pemikiran Yunani merupakan pemikiran orang kafir karena tidak mengakui wahyu.
Yang kedua, menerima filsafat Yunani yang mengatakan bahwa karena manusia itu ciptaan Tuhan, kebijaksanaan manusia berarti pula kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Mungkin akal tidak dapat mencapai kebenaran yang sejati, maka akal dapat dibantu oleh wahyu. Filsafat Abad Pertengahan. Filsafat Abad Pertengahan adalah filsafat di era yang dikenal sebagai Abad Pertengahan. Periode sejarah yang membentang dari jatuhnya kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi hingga periode Renaissance. Pada abad ke-16, filsafat Abad Pertengahan dipahami sebagai sebuah proyek penyelidikan filosofis yang independen yang dimulai di Baghdad di tengah-tengah abad ke-8 dan di Prancis dalam masa pemerintahan Charlemagne. Pada kuartal terakhir abad ke-8, periode ini juga didefinisikan sebagai proses menemukan kembali budaya kuno yang pernah berkembang pada masa Yunani dan Roma pada periode klasik, dan juga kebutuhan untuk mengatasi masalah teologis dan untuk mengintegrasikan ajaran suci dengan pembelajaran sekuler. Sejarah filsafat abad pertengahan lazimnya dibagi menjadi dua periode. Periode di Barat Latin mengikuti awal abad pertengahan sampai abad ke-12. Ketika karya-karya dari Aristoteles dan Plato dilestarikan dan dibudayakan, serta abad ke-14 di Barat Latin yang merupakan puncak dari pengembalian filsafat kuno yang diperoleh kembali dari para pemikir di dunia berbahasa Arab dan perkembangan yang signifikan di bidang filsafat agama, logika, dan metafisika. Era abad pertengahan umumnya dipandang remeh oleh para humanis di zaman Renaissance, lantaran mereka melihat filsafat pada abad pertengahan sebagai periode yang barbar, yang menengahi filsafat pada periode klasik dari budaya pagan klasik tersebut pada zaman Renaissance. Sejarawan modern menganggap era abad pertengahan merupakan periode dalam kronologi perkembangan filsafat yang bagaimanapun sangat dipengaruhi oleh teologi Kristianitas. Salah satu yang paling terkenal dalam periode ini adalah Thomas Aquinas, yang tidak pernah menganggap dirinya sebagai seorang filsuf dan mengkritik para filsuf tidak bisa menangkap kebenaran. Kebijaksanaan yang memadai sebagaimana dapat diungkapkan oleh kebenaran Kristianitas. Masalah yang dibahas sepanjang periode ini adalah hubungan iman dengan akal budi, eksistensi dan kemudahan dari Allah, tujuan dari teologi dan metafisika, dan masalah-masalah pengetahuan, universalisme dan individualisme. Sekian. Zaman modern dikenal juga dengan masa rasionalisme yang ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Para filsuf zaman modern menegaskan bahwa pengetahuan berasal dari diri manusia sendiri. Aliran rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio. Kebenaran pasti berasal dari rasio atau akal. Filsafat zaman modern berfokus pada manusia, bukan kosmos seperti pada zaman Yunani kuno atau Tuhan pada abad pertengahan. Era ini berawal pada abad ke-15. Pada zaman ini, filsafat dari berbagai aliran muncul. Secara garis besar, ada 3 paham yang muncul, yaitu rasionalisme, idealisme, dan empirisme. Tapi yang paling mendominasi pada zaman ini adalah paham rasionalisme. Pertama ada paham rasionalisme, dipelopori oleh René Descartes tahun 1596 sampai 1650 Masehi. Dalam bukunya Discours de la Méthode tahun 1637, ia menegaskan perlunya ada metode yang jitu sebagai dasar kokoh dengan menyaksikan segalanya secara metodis. Descartes menerapkan pembagian tegas antara realitas pikiran dan realitas yang meluas. Yang kedua ada paham empirisme. Pada paham empirisme dinyatakan bahwa tidak ada sesuatu dalam pikiran kita selain didahului oleh pengalaman. Paham ini bertolak belakang dengan paham rasionalisme. Pengalaman itu dapat bersifat lahiriah yang menyangkut dunia maupun yang batiniah yang menyangkut pribadi manusia. Yang terakhir adalah paham idealisme. Paham ini mengajarkan bahwa hakikat fisik adalah jiwa. Aliran ini mencoba memadukan pendapat paham rasionalisme dan paham empirisme. Dengan kritisme, Immanuel Kant berpendapat pengetahuan kita tentang dunia berasal dari indera kita. Namun dalam akal kita ada faktor-faktor yang menentukan bagaimana kita memandang dunia sekitar kita. Perkembangan filsafat masa modern. Perkembangan pada masa ini menimbulkan sebuah masa yang amat berperan di dalam dunia filsafat.
Inilah yang menjadi awal dari masa modern. Timbulnya ilmu pengetahuan yang modern. Berdasarkan metode eksperimental dan matematis, pada masa modern terjadi perkembangan yang pesat pada bidang ekonomi. Hal ini terlihat dari kota-kota yang berkembang menjadi pusat perdagangan, pertukaran barang, kegiatan ekonomi moneter, dan perbankan. Segala macam barang kebutuhan bisa dibeli dengan uang. Dari sudut pandang sejarah filsafat Barat, melihat bahwa masa modern merupakan periode di mana berbagai aliran pemikiran baru mulai bermunculan. Filsafat kontemporer. Filsafat kontemporer adalah periode dalam sejarah filsafat barat yang dimulai pada akhir abad ke-19, ditandai dengan suatu proses profesionalisasi disiplin keilmuan filsafat dan munculnya filsafat analitik dan filsafat kontinental, beserta perdebatan di antara kedua kubu filsafat ini. Istilah filsafat kontemporer adalah bagian dari terminologi teknis dalam filsafat yang mengacu pada periode tertentu dalam sejarah filsafat barat. Namun demikian, ungkapan ini sering dirancukan dengan filsafat modern yang mengacu pada periode sebelumnya dalam filsafat barat. Filsafat pasca modern yang mengacu pada kritik-kritik filsuf kontinental terhadap filsafat modern. Dan penggunaan frase non-teknis yang mengacu pada kerja-kerja risalah filsafat terkini. Zaman kontemporer abad ke-20 dan seterusnya. Zaman kontemporer adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Karakteristik filsafat di zaman kontemporer ini yaitu 1. Membuat deskripsi tentang perkembangan filsafat di zaman kontemporer berarti menggambarkan aplikasi ilmu dan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan manusia. 2. Filsafat pada zaman kontemporer tidak segan-segan melakukan deskonstruksi atau perbaikan dan peruntuhan terhadap teori-teori ilmu yang pernah ada untuk kemudian menyodorkan pandangan-pandangan baru dalam rekonstruksi ilmu yang mereka bangun. Zaman kontemporer ini juga ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih seperti teknologi komunikasi, komputer, satelit komunikasi, internet, dan sebagainya. Bidang ilmu lain yang mengalami kemajuan pesat sehingga terjadi spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Ilmuwan kontemporer mengetahui hal yang sedikit tetapi secara mendalam. Di samping kecenderungan ke arah spesialisasi, kecenderungan lain adalah sintesis antara bidang ilmu satu dengan yang lainnya, sehingga dihasilkannya bidang-bidang ilmu baru. Zaman kontemporer abad ke-20. Yang dimaksud dengan zaman kontemporer adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Karakteristik filsafat di zaman kontemporer ini yaitu 1. Membuat deskripsi tentang perkembangan filsafat di zaman kontemporer, berarti menggambarkan aplikasi ilmu dan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan manusia. 2. Filsafat pada zaman kontemporer tidak segan-segan melakukan dekonstruksi atau perbaikan dan peruntuhan terhadap teori-teori ilmu yang pernah ada untuk kemudian menyodorkan pandangan-pandangan baru dalam rekonstruksi ilmu yang mereka bangun. Di antara ilmu khusus, bidang fisika menempati kedudukan yang paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh filsuf. Menurut Trout, fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Secara historis, hubungan antara fisika dengan filsafat terlihat dalam dua cara. Yang pertama, diskusi filosofis mengenai metode fisika dan dalam interaksi antara pandangan substansial tentang fisika, misalnya tentang materi, kuasa, konsep, ruang, dan waktu. Yang kedua, ajaran filsafat tradisional yang menjawab tentang materi, kuasa, ruang, dan waktu. Fisikiawan Albert Einstein menyatakan alam itu tidak berhingga besarnya dan tidak terbatas, tetapi juga tidak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Einstein percaya akan kekekalan materi, berarti alam semesta itu kekal. Dengan kata lain, tidak mengakui adanya pencipta alam. Zaman kontemporer ini juga ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih seperti
teknologi komunikasi, komputer, satelit komunikasi, internet, dan sebagainya. Bidang ilmu lain juga mengalami kemajuan pesat, sehingga terjadi spesialis ilmu yang semakin tajam. Ilmuwan kontemporer mengetahui hal yang sedikit, tetapi secara mendalam. Di samping kecenderungan ke arah spesialisasi, kecenderungan lain adalah sintesis antara bidang ilmu satu dengan yang lainnya, sehingga dihasilkannya bidang-bidang ilmu baru. Sejarah perkembangan filsafat di masa kontemporer, yakni abad ke-20 dan seterusnya. Melihat sejarah perkembangan filsafat zaman kontemporer, tidak lain adalah mengamati pemanfaatan dan pengembangan lebih lanjut dari sejarah filsafat sebelumnya. Yang dimaksud dengan kontemporer adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat ini. Karakteristik filsafat di zaman kontemporer ini yaitu: 1. Membuat deskripsi tentang perkembangan filsafat di zaman kontemporer, berarti menggambarkan aplikasi ilmu dan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan manusia. 2. Filsafat pada zaman kontemporer tidak segan-segan melakukan dekonstruksi atau perbaikan dan peruntuhan terhadap teori-teori ilmu yang pernah ada untuk kemudian menyodorkan pandangan-pandangan baru dalam konstruksi ilmu yang mereka bangun. Di antara ilmu khusus, bidang fisika menempati kedudukan yang paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Menurut teori, fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Secara historis, hubungan antara fisika dan filsafat terlihat dalam dua cara. 1. Diskusi filosofis mengenai metode fisika dan dalam interaksi antara pandangan substansial tentang fisika, misalnya tentang materi, kuasa, konsep ruang, dan waktu. 2. Ajaran filsafat tradisional yang menjawab tentang materi, kuasa, ruang, dan waktu. Fisikawan Albert Einstein menyatakan alam itu tidak terhingga besarnya dan tidak terbatas, tetapi juga tidak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Terakhir, zaman kontemporer muncul pada abad ke-20 hingga sekarang. Bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi. Di abad ke-20, ilmu dipandang sebagai hasil karya penelitian murni. Hampir semua penelitian dilakukan oleh para ahli yang dilatih dengan sangat. Zaman kontemporer itu ada pada abad ke-20 dan seterusnya. Melihat sejarah perkembangan filsafat zaman kontemporer tidak lain adalah mengamati pemanfaatan dan pengembangan lebih lanjut dari sejarah filsafat sebelumnya. Karakteristik filsafat di zaman kontemporer itu ada dua. 1. Membuat deskripsi tentang perkembangan filsafat di zaman kontemporer berarti menggambarkan aplikasi ilmu dan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan manusia. 2. Filsafat pada zaman kontemporer tidak segan-segan melakukan dekonstruksi atau perbaikan dan peruntuhan terhadap teori-teori ilmu yang pernah ada untuk kemudian menyodorkan pandangan baru dalam rekonstruksi ilmu yang mereka bangun. Di antara ilmu khusus itu terdapat bidang fisika yang menempati kedudukan yang paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Menurut Trout, fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Secara historis, hubungan antara fisika dengan filsafat terlihat dalam dua cara. 1. Diskusi filosofis mengenai metode fisika dan dalam interaksi antara pandangan substansial tentang fisika seperti materi, kuasa, konsep ruang, dan waktu. 2. Ajaran filsafat tradisional yang menjawab tentang materi, kuasa, ruang, dan waktu. Zaman kontemporer ini juga ditandai dengan penemuan teknologi canggih seperti teknologi komunikasi, teknologi internet, komputer, serta satelit komunikasi. Bidang ilmu lain juga mengalami kemajuan pesat, sehingga terjadi spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Ilmuwan kontemporer mengetahui hal yang sedikit, tetapi secara mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Mafira dari kelas
Tadris Bahasa Inggris 1B ingin membacakan perkembangan filsafat di zaman kontemporer. Melihat sejarah perkembangan filsafat zaman kontemporer tidak lain adalah mengamati pemanfaatan dan pengembangan lebih lanjut dari sejarah filsafat sebelumnya. Yang dimaksud dengan zaman kontemporer adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Karakteristik filsafat di zaman kontemporer ini yaitu: nomor 1, membuat deskripsi tentang perkembangan filsafat di zaman kontemporer berarti menggambarkan aplikasi ilmu dan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Yang kedua, filsafat pada zaman kontemporer tidak segan-segan melakukan dekonstruksi atau perbaikan dan peruntuhan terhadap teori-teori ilmu yang pernah ada untuk kemudian menyodorkan pandangan-pandangan baru dalam rekonstruksi ilmu yang mereka bangun. Yang di antara ilmu khusus bidang fisika menempati kedudukan yang paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Menurut Roth, fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan dan subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Secara historis, hubungan antara fisika dengan filsafat terlihat dalam dua cara. 1. Diskusi filosofis mengenai metode fisika dan dalam interaksi antara pandangan substansial tentang fisika, inisialnya tentang materi, kuasa, konsep ruang, dan waktu. Nomor 2. Ajaran filsafat tradisional yang menjawab tentang materi, kuasa, ruang, dan waktu. Lanjutan nomor 2. Fisikawan Albert Einstein menyatakan alam itu tidak terhingga besarnya dan tidak terbatas, tetapi juga tidak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Einstein percaya akan kekekalan materi, berarti adanya penciptaan alam. Zaman kontemporer ini juga ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih seperti teknologi komunikasi, komputer, satelit komunikasi, internet, dan sebagainya. Bidang ilmu lain juga mengalami kemajuan pesat, sehingga terjadi spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Ilmuwan kontemporer mengetahui hal yang sedikit tetapi secara mendalam. Di samping kecenderungan ke arah spesialisasi, kecenderungan lain adalah sintesis antara bidang ilmu satu dengan yang lainnya, sehingga dihasilkan bidang-bidang ilmu baru. Sekian itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.